Halo, selamat jumpa sahabat YouTube channel Romo Komang Fair. Semoga kalian semua sehat dan diberi rahmat yang berlimpah. Jangan sampai kena flu macam saya ini, lagi suara hilang. Saya kira semua ini, sekalipun kita pernah mengalami masalah itu, sakit kah, gembira kah, sekarang mungkin saya ingin omong tentang bagaimana melihat hidup ini. Sebelum saya teruskan, jangan lupa subscribe, juga bisa di-share dan juga di-komen. Suatu ketika seorang guru sufi mendatangi seorang muridnya yang ketika wajahnya belakangan itu selalu tampak murung. Orang bilang muka bengkok itu. Kenapa aku selalu murung? Bukankah banyak hal yang indah dunia ini? Kemana perginya wajah bersyukurmu? Sang guru bertanya, belakangan ini hidup saya penuh masalah. Sulit bagi saya untuk tersenyum. Masalah datang seperti tidak habis-habisnya. Sang murid dengan penuh pesimisme. Sang guru terkekeh. Nah, ambil segelas air dan 2 genggam garam. Bawalah kemari. Biar kuperbaiki suasana hatimu. Si murid pun beranjak pelan tanpa semangat. Dia laksanakan permintaan guru itu, lalu kembali lagi bawa gelas dan garam sebagaimana yang diminta. Coba ambil segenggam garam dan masukkan ke dalam segelas air itu, kata sang guru. Setelah itu, coba kamu minum airnya sedikit. Si murid pun melakukannya. Wajahnya kini meringis karena meminum air asin bahkan sampai pahit. Bagaimana rasanya? Sang guru. Asin, bahkan sampai pahit, dan perutku jadi mual, jawab si murid dengan wajah yang masih meringis. Sang guru terkekeh-kekeh. Sekarang kau ikut aku. Sang guru membawa muridnya ke danau di dekat tempat mereka. Ambil garam yang tersisa dan tebarkan ke danau. Si murid mendebarkan segenggam garam yang tersisa ke danau tanpa bicara. Rasa asin di mulutnya belum hilang. Ia ingin meludahkan rasa asin dari mulutnya, tapi tak dilakukan. Rasanya tak sopan ludah di hadapan guru. Begitu pikirnya. Bagus juga murid ini. Sekarang coba kamu minum air danau itu, kata sang guru sambil mencari batu yang cukup datar untuk didudukinya tepat di pinggir danau. Kemudian si murid menangkupkan kedua tangannya, mengambil air danau dan membawanya ke mulutnya, lalu meneguknya. Apa yang terjadi? Ketika air danau yang dingin dan segar mengalir ke tenggorokannya, sang guru bertanya kepadanya, bagaimana rasanya? Oh, segar sekali guru, kata si murid sambil mengelap bibirnya dengan punggung tangannya. Tentu saja, danau ini berasal dari aliran sumber air di atas sana. Dan airnya mengalir di sungai kecil di bawah. Dan sudah pasti air danau itu juga menghilangkan rasa asin yang tersisa di mulut. Terasakah rasa garam yang kutebarkan tadi? Tidak sama sekali, kata si murid sambil mengambil air dan meminumnya lagi. Sang guru yang tersenyum memperhatikannya, membiarkan muridnya meminum air danau sampai puas. Nah, kata sang guru setelah muridnya selesai minum, segala masalah dalam hidup ini seperti segenggam garam, tidak kurang, tidak lebih, hanya segenggam garam. Banyaknya masalah dan penderitaan yang harus kamu alami sepanjang kehidupanmu itu ditakar oleh Allah sesuai untuk dirimu. Jumlahnya tetap segitu saja, tidak berkurang dan tidak bertambah. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini pun demikian. Tidak ada satupun manusia, walaupun dia seorang nabi, yang bebas dari penderitaan dan masalah. Murid terdiam mendengarkannya. Tapi rasa asin dari penderitaan yang dialami itu sangat tergantung dari besarnya kalbu, hati yang menampungnya. Jadi supaya kamu tidak merasa menderita, berhentilah jadi ikhlas.
jadikan hati dalam dadamu itu sebesar danau. Itulah kisah cerita yang cukup menginspirasi, bahwa masalah yang diberikan kepada kita tidaklah lebih dari segenggam garam yang berusaha mengasinkan hati dan pikiran kita. Hendaknya teman-teman semua memiliki hati dan pikiran yang sangat luas. Untuk sampai ke sana diperlukan suatu motivasi dan pengalaman hidup yang panjang. Kita semua punya cara berdoa, punya Tuhan. Bagaimana melebarkan hati, ini bukan matematika, tapi suatu proses pergaulan hidup sehari-hari. Semoga setelah Anda mendengar ini, Anda akan gembira dan menjadikan hati Anda, kalian semua khususnya yang mendengar ini, selebar danau yang menyegarkan. Masalah akan menjadi begitu mengesankan karena ditempatkan di danau yang lebar dan justru menyegarkan. Semoga Anda melihat ini, melihat semuanya dengan punya hobi masing-masing. Ada yang punya hobi dengan babi, ada yang punya hobi berburu, dan itu ya. Dan yang paling penting, hobi berbuat baik ini. Nah, satu ciri bahwa Anda kalian mempunyai hati yang selebar danau. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share teman-teman lain agar apa yang saya omongkan mudah-mudahan ada gunanya. Demikian, sampai jumpa. Jangan terus sampaikan terima kasih Anda yang setia menonton ini. Amin.